Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Rahmadana yang akan membina kalian dalam pelajaran prakarya. Adapun materi yang akan kita bahas adalah kerajinan serat alam. Simak videonya baik-baik. Catat jika ada hal yang penting, karena nanti akan ada pertanyaan yang Ibu akan lampirkan di Google Classroom. Adapun kompetensi dasar yang akan kita uraikan, yang pertama, KD 3.1, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. KD 4.1, membuat karya kerajinan dan pengemasan dari bahan alam sesuai desain dan bahan alam yang ada di wilayah setempat. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian serat. Yang kedua, menjelaskan jenis serat. Nah, kedua IPK ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama ada kotak tisu. Gambar kedua ada gambar tas. Gambar ketiga ada gambar baju. Dan gambar keempat ada gambar kain sutra. Terbuat dari apakah kerajinan-kerajinan ini? Ya, keempat kerajinan ini terbuat dari serat alam. Contohnya, gambar pertama itu ada kotak tisu dari enceng gondok. Yang kedua, tas ini terbuat dari pelepah pisang. Kemudian baju dia terbuat dari wol. Dan keempat adalah sutra. Perhatikan video berikut ini. Nah, di video tadi memperlihatkan seorang pengrajin sedang membersihkan batok kelapa. Nah, batok kelapa ini dibersihkan, dibentuk, membuat suatu kerajinan yang cantik. Sejarah bahan serat. Bahan serat alam dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Beberapa bukti sejarah menemukan bahwa bahan serat alam ditemukan tahun 2640 sebelum Masehi. Negara pertama yang menggunakan bahan serat alam adalah Cina. Cina memproduksi serat sutra yang dihasilkan oleh ulat. Jadi, apa itu serat alam? Serat alam adalah jenis bahan yang berupa potongan-potongan bahan yang membentuk serat memanjang dan utuh dari bahan alam dan diolah dengan cara tradisional dan tanpa penggunaan zat kimia. Contoh serat alam. Ada serat sutra, serat rami,
serat pelepah pisang, dan serat bulu domba. Keempat jenis serat tersebut berupa potongan-potongan bahan yang membentuk serat memanjang dan utuh dari bahan alam. Adapun jenis serat alam. Yang pertama, serat tumbuhan, serat hewan, dan ketiga, serat mineral. Namun yang akan kita bahas hanya serat tumbuhan. Serat tumbuhan. Serat tumbuhan adalah serat yang diperoleh dari selulosa tumbuhan, misalnya dari kapas, kapuk, dan rami. Sedangkan serat hewan adalah bahan berupa serat protein yang dapat diperoleh dari rambut domba, benang jala yang dihasilkan oleh laba-laba, dan kepompong ulat sutra. Serat tumbuhan. Serat tumbuhan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, serat biji, serat batang, serat daun, dan serat buah. Serat biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya serat biji kapas dan serat biji kapuk. Hasil serat menjadi isi bantal dan serat batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tertentu tidak sama satu dengan lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya serat batang beringin dan serat batang anggrek. Hasilnya, serat sebagai tali pengikat benda dan bahan bangunan rumah. Serat daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak, namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya serat daun mendong, serat daun pandan berduri. Hasil serat sebagai tikar dan tas. Serat buah. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Hasil dari serat sebagai karung goni, keset, dan tali tambang. Serat hewan diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, stapel. Kedua, filamen. Stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contoh hewannya, domba, alpaka, unta, kasmer, mohair, kelinci, dan vicuna. Rambut yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Kemudian filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Karakteristik bahan serat alam. Contohnya kapas. Ciri-ciri kapas. Bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Serat sutra. Berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, berkekuatan tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, serta mudah dihancurkan. Wool. Serat wool mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Itulah tadi tayangan video yang sempat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.